Wali Kota Surabaya larang penjualan ekstrim mengandung alkohol secara bebas. BPOM Surabaya akan uji laboratorium jumlah kadar alkohol pada es krim. Mobil masuk jalur motor di jembatan Suramadu viral di media sosial. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Gresik. Saudara, perlintasan sebidang yang menjadi lokasi tabrakan kereta api Commuter Line dan truk di perlintasan tanpa palang pintu di Kelurahan Tenggulunan, Kecamatan Kebomas, Gresik sudah dipasang pagar besi. Hal ini untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Inilah kondisi terkini perlintasan sebidang yang menjadi lokasi terjadinya tabrakan antara kereta komuter lain dan truk bermuatan kayu gelondongan di perlintasan tanpa palang pintu Kelurahan Tenggulanan, Kecamatan Kebomas, Gresik. Kini perlintasan sebidang tersebut sudah dipasang pagar besi dari kedua sisi. Hal ini dilakukan PT KAI Daob Selatan guna mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Rencananya, pagar besi tersebut akan dipasang permanen hingga ada evaluasi lebih lanjut dari PT KAI, Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dinas Perhubungan Gresik, dan tim Gakum Polres Gresik. Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya Lukman Arif mengatakan kecelakaan tersebut tidak menyebabkan perjalanan kereta api jarak jauh terganggu. Pengguna jalan raya agar lebih hati-hati lagi ketika akan melintasi perlintasan sebidang dan mematuhi rambu yang telah disiapkan. Dahulukan perjalanan kereta api akan lewat, baru kendaraan melintas perlintasan tersebut. Kejadian tersebut tidak mengganggu perjalanan kereta api jarak jauh yang lewat di jalur utara, karena kejadian tersebut berada di jalur cabang antara stasiun Kandangan ke stasiun Indro. Jadi perjalanan kereta api jarak jauh dari Pasar Turi ke Semarang dan ke Gambir malam ini berlangsung normal. Untuk diketahui, jalur kereta api jurusan Stasiun Indro merupakan jalur cabang antara Stasiun Indro hingga Stasiun Kandangan. Dedi Herianto, Kompas TV Gresik, Jawa Timur. Sebelumnya, saudara, kereta api Commuter Line jurusan Stasiun Indro, Stasiun Pasar Turi KA Jenggolo menabrak truk di perlintasan tanpa palang pintu di Kelurahan Tenggulunan, Kecamatan Kebomas, Gresik, Selasa 8 April malam. Akibatnya seorang asisten masinis meninggal dunia karena kepalanya terjepit kereta. Sementara itu, ratusan penumpang KA Jenggolo dievakuasi menggunakan kereta lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Inilah video amatir proses evakuasi Abdillah Ramdan, asisten masinis kereta komuter lain kereta api Jenggolo jurusan Stasiun Indro. Kereta tersebut menabrak truk bermuatan kayu gelondongan di perlintasan tanpa palang pintu, Kelurahan Tenggulunan, Kecamatan Kebomas, Gresik. Warga bahu-membahu menyelamatkan asisten masinis yang bagian kepalanya terjepit kereta untuk dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Semen Gresik. Namun, Abdillah Ramdani tak tertolong. Kereta api Jenggolo yang berangkat dari Stasiun Indro pukul 6.30 sore saat di JPL 11 km perlintasan tanpa palang pintu di Kelurahan Tenggulunan, kereta menabrak truk bermuatan kayu gelondongan milik PT Jatisari yang dikemudikan Majuri, warga Lamongan. Diduga sopir truk tidak mendengar bunyi klakson dari masinis kereta api Jenggolo, Purwo Pranoto, yang juga mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut. Untuk truk itu keluar dari jalan di perusahaan, kemudian melintas mau keluar, melintasi pintu palang, kemudian dikarenakan tidak melihat ataupun tidak awas dalam menyeberang, sehingga truk
pada saat menyeberang tidak full, kemudian kereta sudah melintas tidak sempat untuk menghindari itu. Sementara itu, proses evakuasi truk bermuatan kayu milik PT Jatisari berlangsung hampir 3 jam. Akibat kejadian ini, jalur alternatif Jalan Kapten Darmo Sugondo mengalami kemacetan. Dedi Herianto, Kompas TV, Gresik, Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang penjualan es krim beralkohol secara bebas tanpa izin karena melanggar perda. Langkah ini untuk melindungi masyarakat, khususnya konsumen anak-anak. Wali Kota juga mengimbau masyarakat berperan aktif melapor jika menemukan kasus serupa. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan penjualan minuman beralkohol diatur secara ketat melalui Perda Nomor 1 Tahun 2023 terkait penjualan minuman beralkohol. Pengaturan tersebut mencakup berbagai aspek mulai perizinan, metode penjualan, dan pengelompokan minuman berdasarkan kadar alkohol. Eri mengatakan regulasi ini dibuat untuk melindungi berbagai aspek penting yang dapat berdampak pada masyarakat, terutama anak-anak di bawah umur ikut mencoba dan merasakan es krim yang mengandung alkohol. Tidak boleh menyalurkan alkohol dimanapun, karena perdanya sudah jelas di mana titik itu bisa menjual alkohol, maka di tempat itu saja. Karena itu saya berharap kepada seluruh warga Kota Surabaya, tolong jaga Kota Surabaya ini. Kalau ada yang menjual alkohol tanpa izin, tolong sampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya. Kami tidak akan pernah tebang pilih, apakah itu di pinggir jalan, ataukah itu di warung, ataukah itu di mal. Kalau tidak ada izin miholnya, pasti kami akan tutup. Sementara itu, pasca menyegel stan es krim beralkohol, Satpol PP Surabaya menjatuhkan sanksi tipiring ke pemilik stan. Upaya ini sebagai penegakan perda dan meluruskan isu yang beredar di masyarakat. Kita sekaligus dengan pemiliknya, kita juga lakukan tipiring. Ya. Saat ini sudah dikenakan? Sudah. Jadi kita sudah tipiring, kita sudah mengajukan proses BAP ya, untuk kami ajukan ya tipiring itu. Sambil kemudian tempatnya sudah kita juga segel, terus kemudian ada sampel dari beberapa es krim yang kita ambil untuk kita lakukan pengecekan di Balai POM untuk memastikan bahwa itu hanya rasa atau kemudian ada campuran alkohol. Kasatpol PP Kota Surabaya Muhammad Fixer Mora menegaskan kasus ini cepat ditangani lantaran viral di media sosial. Tak hanya mengandung alkohol 40%, varian rasa yang ditawarkan juga merupakan nama-nama minuman beralkohol. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, BPOM Surabaya menerima sampel es krim yang diduga mengandung alkohol hasil sitaan dari Satpol PP. Sampel tersebut nantinya akan diuji laboratorium untuk mengetahui jumlah kadar alkohol yang terkandung di dalamnya. PLT Kepala BPOM Surabaya Budi Sulistiowati mengatakan pihaknya sudah menerima sampel es krim yang diduga mengandung alkohol. Sampel es krim seberat 250 gram ini nantinya akan diuji di laboratorium dengan metode destilasi menggunakan pengukuran gas kromatografi dalam waktu 14 hari kerja. BPOM hanya bisa melakukan uji laboratorium sesuai permintaan yang diajukan Satpol PP Surabaya. Jika hasil pengujian menunjukkan hasil positif mengandung alkohol, BPOM tidak bisa menindak pemilik es krim. Sebab wewenang penindakan produk pangan siap saji yang melanggar ada di Dinas Kesehatan. Iya, isi nggak bisa. Dari sini, Bu. Yang diuji sesuai dengan permintaan. Karena kalau laboratorium di Badan POM itu kan lebih ke pengawasan obat dan makanan yang beredar. Namun kami juga menerima sampel pihak ketiga atau kasus ya seperti ini dari dinas, dari kepolisian, dan ini masuk ke kami sebagai sampel kasus. Kemudian nanti akan kami TL sesuai dengan keinginan mau diuji apa, seperti itu. Di Surabaya sendiri kalau untuk kasus es krim yang alkohol, Bu, apakah sudah pernah, Bu, sebelumnya? Kami baru kali ini ya, untuk yang es krim yang diduga mengandung alkohol, seperti baru kali ini. Hasil ujinya itu kalau di
di kita itu apakah itu mengandung etil alkohol atau etanol. Nah itu yang kita lihat nanti itu alkoholnya sama etanolnya apakah 40% atau lebih. Hasilnya nanti ini kalau memang terbukti secara nyata bahwa itu mengandung alkohol, maka nanti OPD terkait yang berhubungan dengan alkohol dan sebagainya itu nanti yang akan memberikan teguran ataupun mungkin akan memberikan bantip ke kami kalau itu merupakan pelanggaran. Seperti diinformasikan Kompas TV sebelumnya, sebuah stan yang menjual berbagai varian es krim diduga mengandung alkohol viral di media sosial. Bahkan kandungan alkohol tersebut ada yang mencapai 40%. Usai viral, Satpol PP Surabaya langsung menyegel stan es krim di dalam sebuah mal di kawasan Surabaya Barat. Es krim diduga mengandung alkohol dijual bebas di salah satu mal di kawasan Surabaya Barat. Viral di media sosial. Hal itu mendapat perhatian masyarakat. Satpol PP serta Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Surabaya bergerak. Mereka memastikan kebenaran yang menjadi perbincangan dan meresahkan masyarakat di dunia maya. Dari hasil pemeriksaan, petugas langsung menyegel stan penjual dan menyita beberapa box es krim untuk diperiksa. Sampel es krim tersebut lalu diuji kandungan alkohol di BPOM Surabaya. Meski telah memiliki nomor induk bersama atau NIB, pemilik usaha es krim tidak dapat menunjukkan izin penggunaan alkohol di dalam makanan. Hal ini melanggar Perda nomor 1 tahun 2023 tentang perdagangan dan industri. Kami melakukan pengecekan di lapangan, di mal, di wilayah Surabaya Barat. Kita menemukan memang benar yang di media sosial itu ada es krim yang dijual tapi diduga mengandung alkohol. Dan nama-nama es krim itu juga sesuai dengan nama jenis minuman, ya, nama jenis minuman keras. Nah, kemudian teman-teman melakukan pengecekan yang mana pemilik es krim itu bisa menunjukkan NIB, tetapi tidak menunjukkan izin lain yang mengatur tentang penggunaan alkohol di dalam es krim. Penindakan ini juga dilakukan Pemkot Surabaya untuk melindungi warga, terutama anak-anak dari alkohol. Apalagi es krim merupakan jajanan favorit anak. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, sebuah mobil jenis City Car melaju kencang di jalur sepeda motor Jembatan Suramadu viral di media sosial. Pengendara sepeda motor yang merekam kejadian ini hanya bisa pasrah, tidak bisa mendahului karena jalur tertutup mobil. Dari rekaman pengendara sepeda motor, plat nomor kendaraan yang tertera di mobil berwarna putih ini diduga berasal dari luar daerah yang hendak kembali usai mudik lebaran. Diduga pengemudi mobil kurang fokus dan tidak melihat rambu-rambu petunjuk jalan di pintu masuk Jembatan Suramadu. Hal ini membuat mobil yang dikendarai masuk jalur sepeda motor yang sempit. Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Dion Fitrianto menyayangkan insiden tersebut. Pasalnya sudah ada sejumlah rambu-rambu petunjuk jalan yang terpasang sebelum memasuki Jembatan Suramadu. Polisi mengimbau agar setiap pengendara lebih berhati-hati di jalan, termasuk mematuhi dan memperhatikan rambu-rambu yang sudah ada. Terkait dengan masalah mobil yang masuk ke jalur sepeda motor, tentunya hal tersebut tidak diperbolehkan. Tentunya hal tersebut tidak diperbolehkan karena jalur itu sudah diatur, yang sepeda motor, yang mobil. Yang jelas saya akan mengecek nanti nopolnya yang tadi juga sangat dekat sekali. Mungkin nanti kita kita cek di Samsat. Kalau memang itu benar nomornya di di seputaran Madura, nanti akan kami datangi orangnya. Harga komoditas sayur turun pasca Lebaran. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri memeriksa sumur warga yang diduga tercemar limbah pabrik gula. Dari hasil pemeriksaan, petugas akan melakukan uji laboratorium sumur tersebut.
Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup bersama tim pengelola limbah pabrik gula mendatangi rumah warga Ploso Lor, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. Mereka memeriksa kondisi sumur warga yang mendadak keruh. Menurut petugas, total ada 18 sumur warga yang diduga tercemar limbah pabrik gula sehingga menjadi berwarna kuning dan berbau tidak sedap. Dari hasil pemeriksaan, petugas akan melakukan uji laboratorium sumur milik warga yang diduga tercemar limbah. Hal ini untuk mengetahui pasti penyebab air sumur menjadi keruh. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan air karena kondisi air sumur tidak layak konsumsi. Sekarang berarti masih observasi terkait benar tidaknya Semacam itu, observasi. Jadi mereka kasih nama yang memang diinformasikan terdapat atau diinformasikan di minuman. Tapi nanti untuk terkait dengan yang khusus masalahnya nanti akan kita uji lagi. Nah itu tadi, kalau untuk tanggapan bagaimana ya, belum ada kejelasan dari dinas juga tadi prosesnya bagaimana selanjutnya, cuma pengecekan saja. Tapi kalau harapannya seperti apa Pak? Kalau harapannya ya baru untuk air bersihnya, bagaimana bisa air bersih mengalir untuk masak, cuci apa. Sebelumnya diinformasikan, saudara, 15 sumur warga di Kabupaten Kediri mendadak keruh dan memiliki aroma bau tidak sedap. Sumur tersebut keruh dan berbau setelah adanya pembuangan limbah pabrik gula di dekat permukiman. Seperti inilah kondisi sumur milik warga desa Ploso Lor, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. Sumur milik warga tiba-tiba keruh berwarna kuning dan berbau tak sedap. Kondisi itu dialami belasan warga sejak 3 bulan lalu. Warga menduga sumur tersebut tercemar setelah adanya pabrik gula yang membuang limbah di area dekat permukiman. Total ada 15 sumur warga yang tercemar. Warga setempat mencoba membersihkan sumur, namun hasilnya tetap keruh. Kini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga harus membeli air di tempat lain. Itu agak keruh, terus agak minyak dikit. Jadi agak ada kuning-kuning seperti air kena bensin itu loh. Tuh, ada kuning-kuning dikit. Ini kejadian sejak kapan Pak? Awal Januari. Awalnya ya bagus Pak. Tapi kan terus setelah ditaruh, musim hujan datang, ya kan? Kan hujan ini kan terlalu lebat-lebat terus. Jadi mungkin kotoran dari itu masuk ke bawah tanah, lewat sumur. Sementara itu, Kepala Desa Ploso Lor mengaku telah melakukan penelitian dengan lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Hasilnya, air tersebut tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Pertama, uji lab dari pihak Dinas Kesehatan bahwa hasilnya air tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian uji lab yang kedua dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, itu hasilnya keterangannya belum jelas, tidak ada keterangan. Kemudian kami sudah menyampaikan ke pihak HGU, Puslit, PG Pesantren Baru, sampai sekarang belum ada respon dan tanggapan. Namun sampai saat ini Kepala Desa belum bisa memastikan apakah 15 sumur warga tercemar akibat limbah pabrik gula atau sebab lain. Warga RT 2 RW 3 Kelurahan Ploso Lor berharap kondisi sumur mereka kembali seperti semula. Pasalnya, selama ini mereka mengandalkan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan Kompas TV Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Harga komoditas sayur di pasar tradisional Kota Kediri mulai berangsur turun pasca Hari Raya Idul Fitri. Penurunan harga terjadi karena kurangnya minat konsumen untuk membeli komoditas sayur. Harga komoditas sayur di pasar Setono Betek, Kota Kediri ini mulai berangsur turun sejak 3 hari terakhir. Seperti sayur kangkung dan sawi, turun harga hingga 50%. Jika sebelumnya harga sayur sawi Rp18.000 per kilogram, kini menjadi Rp8.000 per kilogram.
Sedangkan sayur kangkung yang sebelumnya Rp10.000 kini menjadi Rp7.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit yang sempat menyentuh harga Rp140.000 kini turun menjadi Rp90.000 per kilogram. Salah satu pedagang mengaku penurunan harga ini terjadi setelah berkurangnya minat pembelian usai Lebaran. Sekarang kangkung 8.000, sawi hijau 8.000. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya ya kangkung 10.000, sawi ini 17. Kan nggak kirim ke luar. Berarti peminatnya kurang, Bu ya? Kalau biasanya kalau Lebaran kemarin bisa menjual sampai berapa, Bu? Kangkung. Iya, kayak ya kangkung ya kilon itu 1 kilo ya. Ya adone ya sekarang ya paling ya 15 kilo. Bahkan penjualan pedagang menurun drastis hingga 50% lebih. Jika saat sebelum Lebaran pedagang mampu menjual cabai rawit hingga 10 kg, kini hanya mampu menjual 2 kg dalam satu hari. Pedagang memprediksi penurunan harga akan terus berlanjut. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Puluhan hektar lahan tanaman padi di Jember rusak diserang hama tikus. Batang bawah padi patah dan membusuk akibat gigitan tikus. Perlahan tanaman padi menguning dan mati. Dan petani pun gagal panen serta diprediksi merugi jutaan rupiah. 30 hektar tanaman padi di Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, rusak diserang hama tikus sejak sepekan terakhir. Gigitan tikus membuat batang rumpun padi patah dan membusuk sehingga daun tanaman padi perlahan menguning hingga akhirnya mati. Rata-rata tanaman padi yang diserang hama tikus berusia 60 hari dan akan memasuki masa pembuahan. Serangan hama tikus membuat petani setempat gagal panen dan merugi ratusan juta rupiah. Karena setiap 1 hektar tanaman padi membutuhkan biaya perawatan 20 juta rupiah. Petani sudah berupaya memberantas hama tikus dengan memberi umpan beracun, namun hasilnya tidak maksimal. Untuk saat ini kondisi tanaman padi, daunnya menguning, pas batangnya ditebang-tebang, Mas. Sama tikus. Itu batangnya patah gitu. Patah, nggak bisa sudah putus sudah. Mati, Pak. Mati. Nggak ada yang diharapkan kalau tikus ini sudah. Itu yang diserang batang sebelah mana, Pak? Batang bawah. Batang bawah, karena ini masih bunting, batang bawah yang dia serang, ditebangi. Jadi kalau tidak ditangani secara intensif, maka petani bisa gagal panen. Ini yang sangat membahayakan, sehingga sudah beberapa kali di areal ini, petani kemarin sudah terdampak wereng, mereka gagal panen. Jangan sampai di MT1 ini mereka gagal panen lagi. Kini, petani tengah mempersiapkan cara lain untuk memberantas hama tikus agar tidak semakin meluas, yakni dengan cara gropyoan dan menggunakan burung hantu. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Pengembangbiakan Merak Hijau di dalam kampus akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, belasan burung merak biru dan hijau yang merupakan hewan langka dan endemik Jawa berhasil dikembangbiakan. Menariknya, pengembangbiakan dilakukan para mahasiswa dan berada di area kampus. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Burung yang didapatkan dari hasil hibah BKSDA Jawa Timur pada 2013 lalu ini dikembangbiakan di area kampus Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Dengan memiliki beberapa kandang, yakni kandang untuk burung yang sudah dewasa serta burung merak yang masih kecil, termasuk area untuk penetasan telur burung merak. Meski begitu, proses pengembangbiakan burung langka dari yang hanya beberapa ekor menjadi belasan ekor ini tidaklah mudah.
Pasalnya, burung harus selalu diberikan makanan yang kaya nutrisi, seperti biji-bijian hingga serangga. Selain itu, kandang burung merak juga harus menyerupai habitat aslinya. Untuk memastikan kesehatan burung merak, tim dokter hewan dari kampus juga selalu melakukan pengecekan serta memberikan vitamin 2 kali dalam sebulan. Untuk perawatan ini Mas, ini tuh sedikit rumit. Saya bilang rumit karena kita berupaya dari alam. Ini kan memang dari awal dari alam. Kita setting supaya nutrisi tercukupi di kebutuhan kandang. Kita harus berikan hijauan. Selain hijauan kita berikan bijian. Di situ kita berikan lagi serangga. Jadi seolah-olah hidupnya di kandang nutrisinya sama seperti hidupnya di manusia. Sementara itu, belasan burung merak di area kampus ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar. Tak jarang mereka juga bersuah foto di depan kandang burung merak, terutama saat ekor burung merak tengah mekar. Di sini sih bagus. Bagus, terus tempatnya juga bersih, terawat. Kalau saya secara pribadi sih paling di kampus ini saya lihat merak ini. Kebetulan kan daerah kami tuh nggak ada merak. Ya, terus sampai sini baru aku bisa lihat merak. Sempat tadi foto-foto sama teman-teman. Burung merak dikenal lantaran memiliki keindahan pada bulunya. Dengan warna yang khas, jambul tegak, serta ekor yang panjang dan mekar. Nantinya, jika pengembangbiakan burung merak di lingkungan kampus ini sudah overpopulasi, maka akan dikembangkan ke habitatnya. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.